Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala millati rasulillah. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, sahabat Sinau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membacakan kitab Adabul Muslim fil Yaumi wal Lailah. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada adab yang ke-11, yaitu adabut ta'amul ma'an nas, adab bergaul dengan manusia atau adab bergaul dengan orang lain. Adab bergaul dengan orang lain ini terdiri dari 10 adab. Yang pertama, ihtiramu masyairin nas wa adamu ta'arud lahum bihanatin aw tajrih. Hormati perasaan orang lain, tidak mencoba menghina atau menilai mereka cacat. Ma'asyiral muslimin, adab yang pertama ini kita dituntut untuk adil, ya. Adil kepada diri kita sendiri, juga adil kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak mau dihina, maka kita jangan menghina. Kalau kita tidak mau tersakiti perasaan kita, maka kita pun jangan menyakiti perasaan orang lain. Ini adil, ya, adil kepada diri kita sendiri dan juga adil kepada orang lain. Kemudian yang kedua, mura'atu ahwalin nas wa ma'rifatu tabai'ihim wa akhlaqihim wa ta'amulu ma'ahum kullu hasbin ma yunasibuhu wa yatamasya ma'ahu. Jaga dan perhatikanlah kondisi orang lain, kenalilah karakter dan akhlak mereka, lalu pergaulilah mereka masing-masing menurut apa yang sepantasnya. Ma'asyiral muslimin, adab yang kedua ini sangat penting, ya. Kita mengetahui karakter orang, kita mengenali akhlak orang. Jadi kalau kita mengetahui akhlak orang, maka insya Allah kita akan mudah bergaul dan kita juga akan mudah memahami bagaimana cara bergaul dengan mereka. Kita bersosialisasi tidak dengan cara yang sama, tapi berdasarkan masing-masing karakternya supaya ada kecocokan. Kemudian yang ketiga, inzalun nas manazilihim wa ya'tau kulli wahidin minhum haqqahu wa qadrahu. Mendudukkan orang lain pada kedudukannya dan masing-masing dari mereka diberi hak dan dihargai. Ma'asyiral muslimin, kita tahu di antara kita atau di tengah-tengah kita, ya, mungkin di lingkungan ada ketua RW, ada ketua RT, mungkin juga ada DKM, mungkin juga tetangga kita ada yang menjadi penjabat, itu ya. Nah, itu kita harus menghargai kedudukan mereka supaya kita sebagai orang muslim punya adab tersendiri. Intinya mendudukan orang lain pada kedudukannya, kemudian masing-masing karena kedudukannya itu mereka diberi hak dan dihargai. Kemudian yang keempat, al-ihtimam bin nas wa ta'aruf ala ahwalihim was su'al an awdahim. Perhatikan mereka, kenalilah keadaan dan kondisi mereka dan tanyakanlah keadaan mereka. Jadi mungkin teman kita ada sedang bad mood, ya, dengan mood yang jelek gitu kan, atau teman kita sedang punya masalah gitu. Jadi kita harus tahu, jangan-jangan dia sedang punya masalah, dia sedang bad mood, kemudian kita ajak bicara yang sebenarnya itu tidak nyaman buat mereka, buat dia, ya. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk memperhatikan ahwal mereka, keadaan mereka, supaya saling menjaga
perasaan dan kenyamanan di antara kita. Kemudian yang kelima, at-tawadhu' linnas wa 'adamu ta'ali aw takabbur awil fakhri 'alaihim. Bersikap tawaduklah kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur dan bersikap angkuh terhadap mereka. Adab yang kelima ini kita dituntut atau kita dianjurkan untuk bersikap tawaduk. Tawaduk itu rendah hati ya, tidak sombong. Ma'asyiral muslimin, kesombongan itu bukan hak kita tetapi hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sama sekali kita tidak berhak untuk sombong. Lalu kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Hidup di dunia ini hanya sementara, semuanya serba terbatas. Kalau kita punya harta banyak pun tidak patut kita sombongkan. Kenapa? Kelak kita akan wafat, akan meninggal dunia, dan harta kita tidak dibawa. Bahkan kita akan ditanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita. Apalagi yang kita sombongkan? Kita punya kedudukan tinggi. Kedudukan tinggi itu juga hanya sementara. Sebentar lagi kita pensiun ya, pensiun. Ketika pensiun kita tidak punya kedudukan apa-apa. Setelah itu menjelang tua wafat. Apalagi yang kita banggakan? Ilmu misalnya. Masya Allah, Allah memberikan ilmu kepada kita hanya sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah aku berikan kepada engkau ilmu wahai Muhammad kecuali sedikit. Ma'asyiral muslimin, ilmu kita jika dibandingkan dengan Allah itu bagai setetes air di lautan. Bisa dibayangkan betapa banyaknya air di lautan dan ilmu kita itu hanya setetes. Apabila kita merasa alim, di sana banyak orang yang lebih alim dibandingkan kita. Nabi Musa alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika dia berada di mimbar, kemudian beliau ditanya oleh Bani Israel, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling alim di dunia ini?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Ya, saya." Itu betul, tidak salah. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah Nabi dan Rasul. Tetapi meskipun demikian, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, ada orang yang lebih alim daripada engkau." Kemudian Allah menunjukkan tempatnya, lalu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir ya, sebagaimana diabadikan di dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa tidak nyambung dengan Nabi Khidir. Ma'asyiral muslimin, singkatnya tidak ada yang patut kita sombongkan di dunia ini. Oleh karena itu mari kita tawadhu ya, rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang keenam, talaqatul wajhi wan bisatatu 'inda liqa'in nas. Bermuka manis dan senyumlah bila Anda bertemu dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin, ketika kita bertemu dengan orang lain kemudian kita tersenyum, itu sebagai ibadah, sebagaimana sabda Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kita ketika ketemu dengan orang lain ya, senyumlah, bermuka yang manis, sopan, membuat orang lain nyaman, tidak cemberut dan lain sebagainya yang membuat orang lain tidak nyaman. Yang ketujuh, mukhatabatun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita pasti punya feeling ya dengan siapa kita bicara. Kita dianjurkan untuk berbicara sesuai dengan kemampuannya gitu. Kemudian yang kedelapan, ihsanul dzan bin nas wa adamu tajassus alaihim. Berbaik sangkalah kepada orang lain dan jangan memata-matai mereka.
Dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Hujurat, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi mencari-cari kesalahan orang lain tidak boleh. Kemudian yang ke-9, al-'afwu an zallatihim wa 'adamu tatabbu'i atharatihim wa kazmil ghaiz anhum. Memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari-cari kesalahan-kesalahannya, dan tahanlah rasa benci terhadap mereka. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk adab yang sangat baik ya, adab yang sangat mulia. Kita memberikan maaf kepada orang lain dan kita jangan mencari-cari kesalahan. Kita memaafkan kekeliruan mereka dan jangan mencari kesalahan-kesalahan mereka. Dan jika kita marah kepada dia atau jika dia punya salah sama kita, tahanlah rasa benci kita dan tahanlah rasa marah kita kepada mereka. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, al-istima' ila hadithihim wal bu'du 'anil jidal al-mura' ma'ahum. Dengarkanlah pembicaraan mereka dan hindarilah perdebatan dan bantah-bantahan dengan mereka. Ma'asyiral muslimin, adab yang ke-10 juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk selalu mendengarkan pembicaraan mereka, meskipun apa yang dibicarakan oleh mereka atau apa yang mereka bicarakan kepada kita sebenarnya kita sudah tahu ya, sebenarnya kita tahu. Jadi kita menyenangkan mereka, kita mendengarkan pembicaraan mereka meskipun apa yang mereka bicarakan itu sesungguhnya kita sudah tahu. Dan hindarilah perdebatan dan bantah-bantahan dengan mereka. Intinya ciptakan suasana yang damai ya, dengarkan pembicaraan mereka, jangan menyela pembicaraan mereka, dan ciptakan suasana damai di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, demikian adab bergaul dengan manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.